Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda masih menyaksikan editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini, 27 Januari 2021 di hari Rabu ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak kemarin rekor dalam kasus COVID-19 ini telah mencapai 1 juta kasus positif. Saya masih bersama dengan Mas Eko Ramawanto, anggota Dewan Redaksi Media Group. Mas Eko, kalau kita bicara soal positivity rate ini, ternyata kalau kita lihat juga soal positivity rate ya, itu 20% kita itu. Ya. Padahal standar WHO itu adalah 5%. Ini begitu jauh sekali. Catatan Anda seperti apa, Mas Eko? Ya, ini memang karena banyak hal yang diabaikan. Ya, yang sebutkan tadi, termasuk protokol kesehatan yang mungkin selama setahun ini kan masyarakat sudah mulai jenuh, Indra. Ya. Abai. Jadi protokol kesehatan mulai ditinggalkan. Kemudian juga kita sangat ketinggalan dalam melakukan testing maupun tracking kepada pasien-pasien corona ini. Yeah. Tentu ini harus mulai ditingkatkan seperti yang usulan Pak Menkes tadi. Jadi kalau kita melihat memang akibatnya sekarang kan tumbuh sekitar 30%, sehingga totalnya itu 1 juta lebih. Nah, ini kan menjadi persoalan di beberapa kota, termasuk di DKI ini. Nah, DKI ini kan juga menjadi masalah ketika banyak daerah-daerah di penyangga-penyangga itu, yang kemudian ketika dia terpapar positif masuknya ke rumah sakit di DKI. Tentu ini akan menjadi beban di pemerintah DKI. Ini kemarin menjadi ada solusi RSCM ditambah sekitar 50 sampai 60 kamar, kemudian Fatmawati pun demikian 67 kamar. Ternyata kemudian, masih penuh. Betul, Ukrida yang izinnya belum keluar pun akhirnya kemarin dikeluarkan. Termasuk ini, Indra, kebutuhan perawat. Ini yang ada perawat sekitar 10.000 yang baru lulus, harusnya kan mereka melalui sertifikasi keperawatannya. Akhirnya disuruh langsung saja, tidak perlu melakukan uji keperawatan. Uji keperawatan, baik. Nah, tapi Mas Eko bicara solusi, pasti untuk mencari solusi kita harus menganalisis permasalahannya seperti apa. Ya. Nah, yang kita bicarakan hari ini bukan keluh kesah, tetapi mengevaluasi diri, kita semua tentu saja. Saya ingin ke pertanyaan, kalau disebutkan rekor 1 juta, sementara kondisi ekonomi seperti ini, apakah sementara ini kita semua, saya tidak mengatakan ini pemerintah atau siapapun, tapi kita semua gagal menyeimbangkan gas dan rem tadi, yang seringkali disebut oleh Pak Jokowi saat untuk ekonomi tetap jalan, tetapi protokol kesehatan juga harus dijaga dengan ketat sehingga gas rem itu seimbang. Dengan kondisi yang sekarang, rekor 1 juta terlampaui, sementara kondisi ekonomi juga masih dalam kondisi yang sama. Ya. Apakah ini kita sampai sekarang ini belum berhasil, katakanlah seperti itu, menyeimbangkan gas dan rem itu? Ya, kalau saya lebih setuju belum berhasil ya. Jadi memang kasusnya memang terus naik, tapi upaya dari pemerintah harus kita akui memang ada. Jadi memang harus diubah cara-cara untuk meminimalisasi corona yang semakin tinggi. Jadi pertama tentu testing, ya, kemudian tracking, kemudian treatment. Jadi kita harus ubah. Jadi orang yang di testing itu orang yang suspek nih. Kalau saya kena, berarti kemudian di tracking siapa orang-orang sekitar saya yang pernah berhubungan dengan saya. Kemudian treatmentnya dan lain-lain. Bukan orang yang tes mandiri itu. Kalau tes mandiri itu orang-orang sehat kan, itu kan menjadi buang-buang waktu lah. Kita kan perlu cepat nih, gerak cepat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi memang harus itu testing. Memperbaiki 3T ini. Betul. Kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini ya. Mas Eko, dan editorial Media Indonesia masih akan segera kembali setelah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi. Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Topik hari ini adalah solusi maju di tengah rekor corona. Saya juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung memberikan pendapat Anda di 021-583-99-100. Dan saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Eko Rahmawanto. Nanti kita lanjutkan Mas Eko, tapi kita terima penelpon yang sudah bergabung saat ini, Ibu Indra yang ada di Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra.
Selamat pagi, Bung Indra juga. Dan Iya, Ibu Indra, terima kasih. Kebetulan sama ya, namanya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, Waalaikumsalam. ini kesulitannya di sebagian besar masyarakat ada dihembus-hembuskan bahwa corona ini sebetulnya tidak ada. Ini merupakan ajang bisnis kelas tingkat tinggi katanya. Jadi dianggap ada pandemi lalu bisnis ya, dari mulai masker, sabun, rumah sakit dan sebagainya, sampai dengan APD ya, baju-baju dokter yang diperlukan, itu ajang bisnis kelas tinggi katanya gitu. Nah, pendapat yang ada di masyarakat begitu maksudnya Bu ya? Iya. Nah, sebetulnya, nah yang menyadari bahwa itu benar pun harus waspada. Kadang-kadang terpengaruh juga, ialah kita betul-betul menjalankan, mereka enak-enak aja begitu. Nah, jadi kehidupan new normal ini memang harus diterapkan. Harus dibiasakan hidup lebih bersih, lebih menjaga lingkungan, pola hidup sehat, tetap perilaku 3M, 5M, 7M itu harus oleh pemerintah ditegaskan, diberikan penerangan, komunikasi, narasi-narasi edukatif dimanapun. Karena seperti dalam media Indonesia juga ada epidemiologi, itu ahli epidemi Diki Budiman ya, itu mengatakan bahwa ini kita tidak hanya sekarang menghadapi corona yang nanti ada kelanjutan kedua ketiga, tapi sudah kelihatan tiap 5 tahun ada pandemi atau epidemi yang baru itu. Jadi ya, terapkan protokol kesehatan dengan hidup new normal, dan pemerintah harus lebih. Ini rata-rata mereka jenuh begitu mungkin Bu ya? Dengan anggapan bahwa corona tidak ada, ini konspirasi, ajang bisnis dan lain sebagainya. Nah, iya, apalagi sekarang vaksin katanya, waduh, produksinya jutaan begitu. Iya. Nah, Oke, baik. Begitu ya. Baik, Ibu Indra di Cirebon. Terima kasih telah berpartisipasi. Kita ke Jember, Jawa Timur, Pak Ikhwan. Selamat pagi, Pak Ikhwan. Selamat pagi, Metro TV. Ya, selamat pagi Pak Ikhwan. Silakan Pak Ikhwan. Begini, negara kita ini negara Pancasila yang teis, demokratis, negara yang berdasarkan bukan teis teokratis, apalagi yang bersifat ateis gitu ya, sekularistik aja enggak, apalagi ateis. Oleh sebab itu, maka kita untuk mengatasi solusi maju ini harus dengan kecerdasan, dan kecerdasan itu mesti mengandung 3. Yang pertama itu intelektualitas, yang kedua psikis, yang ketiga spiritualitas. Sehingga kita kalau sudah pakai PSBB, kemudian kita lalu dengan mengandalkan protokol kesehatan. Bahkan Menteri kalau tidak keliru itu mengajukan 3T. Nah, apapun termasuk 5 itu 5M. istilahnya itu ya. Apapun yang terjadi 5M itu misalnya ya, semua itu tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan agama. Itulah sebabnya maka jangan hanya mengandalkan substansi medis, tapi juga kita juga lari kepada keimanan. Karena ini mayoritas, dan sekarang sedang dalam keadaan goncang betul ini, tapi diam ulamanya, tidak berbicara sama sekali. Nah, untuk itulah maka sosialisasi melalui tokoh-tokoh seperti ulama, maksudnya begitu kali Pak ya? Itu yang harus berbicara mereka, bahwa kalau Nabi mengatakan doanya itu tidak ada yang bisa menolak kalau Tuhan memberi, tidak ada yang bisa memberi kalau Tuhan menolak, dan semua itu atas kehendak Tuhan. Kemudian sampai kepada bahwa manfaat itu ada pada sumbernya pada Tuhan, sehingga rumusnya iman, imun, sehat, aman, dan selamat. Itu yang harus dikerjakan. Jangan hanya mengandalkan bantuan-bantuan yang bersifat artifisial melulu, apalagi kurang memanfaatkan cendekiawan teknolog Indonesia
ilmuwan Indonesia. Sudah, itu yang penting. Baik Pak Ikhwan. Poinnya kami sudah dapat Pak Ikhwan, intinya melibatkan tokoh-tokoh untuk melakukan tidak hanya sosialisasi tapi menyadarkan masyarakat kita. Ini nyambung sebenarnya dengan apa yang disampaikan Ibu Indra. Dan ini memang pertanyaan yang saya juga mau tanyakan sebenarnya ke Mas Eko. Bagaimana Mas Eko menganalisis di masyarakat kita ini tentang kesadaran mereka? Mungkin mereka tahu, bukan soal tidak tersosialisasi, mereka sudah tahu mungkin harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Tapi itu tadi sempat disinggung soal sudah jenuh dan lain sebagainya. Masyarakat kita sudah merasa mungkin tidak semengerikan itu mungkin kali ya. Ya kalau kita bicara apa yang diomongkan ke Bu Indra tadi, saya menangkapnya begini. Jadi memang agak terbelah ini, Indra. Medsos ini memang berperan sekali. Jadi banyak hoax yang bermunculan di situ akhirnya menyebabkan banyak orang mengatakan bahwa nggak perlu vaksin. Kemudian ada penjual beli obat dan lain-lain. Oke lah, itu dikesampingkan dulu lah. Yang paling penting sekarang ini, menurut saya, selain yang disebutkan Bu Indra tadi 5M, juga kemudian vaksin. Ini vaksin ini sangat perlu sekali. Jadi kalau ke depan ini tidak sampai 70-90%, maka nggak ada gunanya itu vaksin. Karena apa? Ketika kita tidak divaksin, ya, tentu akan berbahaya bagi dirinya sendiri, ya, keluarganya, tetangganya dan lain-lain. Tentu ke depannya herd immunity-nya dia tentu juga akan terganggu dibandingkan mereka yang sudah divaksin. Jadi persoalan vaksin ini harus dikelirkan dulu bahwa ini memang nggak ada apa-apa, ya silahkan saja kalau memang waktunya divaksin, sudah dipanggil ya datang ke tempat yang sudah ditentukan untuk divaksin. Presiden Jokowi sudah menunjukkan bahwa divaksin tidak ada apa-apa, tidak, ya mungkin ada efek samping sedikit, itu hal yang biasa bagi orang yang mendapatkan vaksin. Kan orang berbeda-beda, ada yang ada efek samping, ada yang enggak. Tapi yang paling penting adalah vaksin itu aman. Vaksin itu aman, oke. Baik, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi Editorial Media Indonesia, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi.